Shalom saudara-saudara pelayan mimbar GKI Bethesda. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu dalam ibadah pelayan mimbar. Meskipun dalam online, kita yakin dan percaya Tuhan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena malam hari ini setiap kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, yaitu pujian penyembahan kami, dan terlebih hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya malam hari ini Tuhan sampaikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga dalam setiap pelayanan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari saat ini kita akan memuji Allah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita muliakan Allah kita. Sebab Yesus ajaib, penuh keagungan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau berkuasa atas semuanya. Haleluya, mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati mengatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kembali, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hendak menyanyi, kami hendak bermazmur bagi Engkau Tuhan.
selama kami hidup. Sebab untuk Engkau Tuhan kami hidup, kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi persembahan bagimu Tuhan. Biarlah semua ini manis kau dengar. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh pelayan mimbar dimanapun kita berada, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama berdoa. Mari kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, jika saat ini kami boleh bersama untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar apa yang menjadi bagian pesan firman Tuhan. Di tengah situasi yang terbatas melalui ibadah online ini, kiranya kebenaran firman yang kami sampaikan, dan itu menjadi berkat bagi seluruh pelayan mimbar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, agar kebenaran firman yang ditabur itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Bagi hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur jika saat ini kita boleh bersama berjumpa di dalam ibadah pelayan mimbar secara online. Tema yang diberikan kepada saya yaitu karakter dan karunia. Ada banyak orang berpikir dan ada banyak pertanyaan yang muncul. Manakah yang lebih penting di antara karunia dan karakter? Apakah karakter itu lebih utama daripada karunia? Atau sebaliknya? Apakah karunia itu lebih penting daripada karakter? Saya ingin kita akan bersama untuk mendasari apa yang menjadi bagian tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya ingin bacakan untuk kita sekalian. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah Marta dan Maria, kalau Yesus mampir di rumah mereka, merupakan kisah yang menarik. Kita akan belajar bagaimana kehidupan dua wanita di Betania ini. Kebetulan mereka ini adalah saudara seorang yang bernama Lazarus. Yesus sangat dekat dengan keluarga ini. Ketika Yesus melayani dan ada di Betania, seringkali Yesus mampir ke rumah mereka. Karena di Betania itulah Yesus dapat bercerita, berbagi kasih, mendoakan, bahkan share dengan mereka. Tetapi ada hal yang menarik di dalam perikop Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini. Kita bisa melihat bagaimana hal yang dilakukan oleh kedua wanita ini, yaitu Marta dan Maria.
Dan kita juga bisa melihat bagaimana jawaban Yesus yang jelas, yang tegas, yang memberikan sebuah pemikiran kepada kita untuk melihat mengenai apa yang diperbuat oleh Marta dan apa yang diperbuat oleh Maria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara mengenai tema pada minggu ini, yaitu dalam pertemuan pelayan mimbar malam ini, karakter dan karunia. Apa itu karakter? Karakter merupakan sesuatu yang khas, baik itu watak, akhlak, dan kepribadian seseorang yang sangat berpengaruh, baik itu dalam perkataan, dalam tindakan, dan perbuatan. Kita akan melihat ke belakang bagaimana ketika manusia yang pertama, Adam, itu diciptakan oleh Tuhan. Kita percaya bagaimana Adam itu diciptakan dari debu dan tanah. Tapi jangan pernah lupa, sebab apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ada pernyataan yang penting, bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia yang dibuat dari debu tanah itu. Tetapi Tuhan punya rencana, rancangan master plan yang luar biasa atas ciptaannya itu sendiri. Alkitab dalam 2 ayat ini diulang dan ditegaskan 2 kali, bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita tahu apa maksud dengan gambar dan rupa Allah. Artinya ada sesuatu yang Tuhan beri, yang Tuhan taruh, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan manusia, yaitu karakternya, yaitu sifat-sifatnya yang ada pada diri Tuhan, yang itu dianugerahkan, diberikan, dan itu yang dinyatakan kepada manusia. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Debu tanah yang dibentuk oleh tangan Tuhan itu, dan dihembuskan, Alkitab berkata, nafas hidup, yaitu ruah, yaitu roh, yaitu sesuatu yang datang daripada Tuhan dan diberikan dalam diri manusia, yang di dalamnya terkandung karakter ilahi, yang di dalamnya terkandung sifat ilahi, yang di dalamnya terkandung materi zat Tuhan yang khusus dan istimewa, dan itu yang ditaruh, dipercayakan, dianugerahkan dalam diri manusia. Sehingga Alkitab berkata, debu tanah itu dihembuskan nafas yang hidup ke dalam tubuhnya, maka debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa tidak disebut sebagai makhluk hidup, tetapi makhluk yang hidup? Karena manusia yang diciptakan dari debu tanah itu diberi, dianugerahkan yang namanya karakter ilahi, karakter Allah, karakter Tuhan ada dalam hidupnya. Dengan tujuan apa? Supaya manusia itu mewarisi sifat Allah, supaya manusia itu mewarisi karakter Allah, supaya manusia itu hidup seperti sebagaimana Tuhan hidup dan kerjakan di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itulah kita bisa melihat hakikatnya bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan yang namanya karakter. Dan karakter itulah yang dianugerahkan, diberikan kepada manusia, supaya manusia itu menjadi makhluk yang hidup dengan dua tujuan, yaitu hidupnya memuliakan Tuhan, tujuannya hidupnya mengagungkan Tuhan, tujuan hidupnya adalah membangun kehidupan sebagaimana apa yang menjadi kehendak dan menjadi perintah Tuhan. Dan yang kedua, dengan karakter itulah bagaimana manusia membangun kehidupan dengan sesamanya, secara khusus konteks Adam dan Hawa, untuk berbagi kasih, untuk berbagi pelayanan, untuk berbagi sesuatu kehidupan, sehingga karakter Tuhan itu tinggal dalam kehidupan manusia dan membawa kepada sebuah kebahagiaan ada di dalam kehidupannya. Namun persoalannya, manusia telah jatuh di dalam dosa. Dosa itulah yang membuat gambar dan rupa Allah menjadi rusak ada dalam diri manusia. Dosa itulah yang menghanguskan karakter Allah yang ada dalam diri manusia itu, tercabik-cabik dan menjadi rusak. Dosa itulah yang membuat dan mengakibatkan karakter hidup manusia menjadi bobrok, menjadi rusak. Dan itu kita bisa melihat bagaimana seorang Kain membunuh adiknya Habil. Karakter Kain menjadi rusak. Gambar dan rupa Kain menjadi rusak, sehingga adiknya sendiri pun dibunuh. Kita bisa melihat bagaimana dengan kehidupan zaman Nuh, karakter manusia menjadi bobrok dan rusak. Bahkan kehidupan mereka menjadi kacau dan balau, sehingga hukuman air bah harus datang dan menghukum dan membinasakan manusia. Kejadian pasal yang ke-11 bagaimana dengan peristiwa Menara Babel. Karakter manusia yang membuat Tuhan murka sehingga harus menghancurkan bangunan dan impian manusia. Hari-hari ini kita bisa melihat dalam kehidupan manusia, dunia bukan menjadi semakin indah, manusia bukan menjadi semakin baik, tapi kehidupan manusia itu menjadi semakin rusak. Dosa telah merusak, menghancurkan gambar dan rupa Allah, itu karakter Allah yang ada dalam diri manusia. Bagaimana dengan karunia? Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan karunia? Pengertian umum bicara karunia adalah anugerah spiritual atau rohani yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalankan pekerjaan mereka, baik itu dalam lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, terlebih juga gereja. Kata karunia lebih dipakai dalam bahasa Yunani itu karisma, menunjukkan kepada sebuah alat yang ditempelkan sebagai sarana yang dianugerahkan dalam diri manusia supaya kita menjadi efektif di dalam melakukan pekerjaan. Saya sering kali menggambarkan, jika seorang tukang bangunan untuk bisa bekerja dengan efektif, maka seorang bangunan harus diperlengkapi dengan alat-alat seperti cangkul, seperti sekop, gergaji, penggaris, dan sebagainya, agar para tukang bangunan itu bisa mengerjakan bangunan lebih efektif dan lebih baik. Kalau kita juga melihat bagaimana kehidupan para nelayan, supaya nelayan itu dapat bekerja dan menghasilkan ikan dengan efektif, maka nelayan perlu diperlengkapi dengan pancing, dengan jala, dengan jaring, dengan harapan alat-alat itu akan membuat efektif untuk para nelayan ini dapat bekerja. Demikian juga halnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan mau pekerjaannya di dalam dunia ini menjadi efektif. Tuhan mau untuk gerejanya untuk dapat lebih menjadi dahsyat dan luar biasa, sehingga anak-anaknya, orang percaya ini dapat melayani dengan baik, melayani dengan efektif. Maka Tuhan mengaruniakan, ada banyak karunia kepada orang percaya. Kalau kita mau lebih jelas, lebih detail, maka kita bisa melihat beberapa referensi di dalam Alkitab
baik di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sudah bisa baca di sana. 1 Korintus dan juga kitab Efesus, dalam 3 kitab itu Paulus menulis. Ada kurang lebih 18 sampai 20 karunia yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada setiap orang percaya. Karunia itu diberi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karunia itu diberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu sebabnya bagaimana ketiga kitab Roma, 1 Korintus, dan Efesus itu membahas berkenaan dengan bagaimana karunia iman, karunia dalam bahasa roh, karunia menafsirkannya, karunia hikmat, karunia nubuat, bahkan karunia-karunia yang lain. Dalam tema pada kesempatan ini berkenaan dengan karakter dan karunia, saya ingin kita akan bersama untuk lebih mendekatkan, membahas bagian daripada karunia itu. Saya ingin bicara mengenai talenta. Untuk itu, apa yang kita akan bahas dalam pelayan mimbar pada saat ini berkenaan karakter dan talenta. Apa sebenarnya yang perlu kita pahami untuk mengerti supaya antara karakter dan talenta yang kita miliki ini dapat menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Untuk itu kita akan belajar untuk lebih jelas melalui pembacaan firman Tuhan. Saya ingin kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Ini merupakan bagian perikop penting yang Yesus sampaikan menjelang penyalipannya. Apa yang dia sampaikan dalam bagian ini dengan judul perumpamaan tentang talenta? Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita bisa melihat bagaimana hal talenta, hal karakter itu berhubungan berkaitan dengan kerajaan Allah. Persoalan karakter bisa menentukan kerajaan Allah. Persoalan talenta atau karunia bisa juga menentukan kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam perikop ini, Matius 25 ayat yang ke-14, kita akan melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Apa yang dimaksud Yesus dari pernyataan perikop ini ditulis, dari nat-nat ini ditulis, yang di sana ada dua hal yang Yesus ingin capai, ingin tunjukkan kepada kita, perihal karakter dan talenta. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana dalam perikop ini, di satu sisi bagaimana Yesus itu memberi pujian yang luar biasa, memberikan apresiasi yang luar biasa, memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa, sebagai sebuah janji, sebagai sebuah kebenaran dan harapan dan kehendak dalam hidupnya. Tetapi di satu sisi, bagaimana Yesus itu sangat marah sekali. Dia begitu keras sekali. Sampai kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-30. Dia berkata demikian. Matius 25 ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan, Yesus tidak kompromi. Dia marah dan dia berkata, campakkan. Biarlah hamba ini menjadi hangus, menjadi sengsara, menjadi binasa di dalam retak gigi, di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah kesulitan dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana tidak komprominya Yesus. Kemarahan yang begitu luar biasa, yang membuat peringatan bagi kita untuk mengerti dan lebih mengerti. Kenapa Yesus sampai menyatakan hal yang demikian? Mengapa Yesus sampai untuk menulis dan menyatakan pernyataannya sedemikian keras dan tegas? Kembali kepada tema kita. Ternyata Tuhan Yesus sangat peduli dengan yang namanya karakter dan talenta. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, antara karakter, karunia atau talenta itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu paket yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Artinya begini,
bahwa karakter tanpa karunia juga mungkin sesuatu yang tidak sempurna. Sebaliknya, karunia tanpa karakter bisa jadi itu mendatangkan penghukuman di dalam Tuhan. Untuk itu kita akan melihat dan belajar daripada perumpamaan Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Bahwa talenta atau karunia akan menjadi sesuatu yang baik jika di dalamnya ada karakter yang baik. Talenta yang baik, karakter yang baik, dan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Kita lihat hamba yang diberikan 2 talenta, hamba yang diberikan 5 talenta. Kalau kita sedikit melihat kata talenta, talenton, saya sedikit membuka di dalam kamus, itu begitu luar biasa. Ada 1 talenta itu sama dengan upah buruh biasa selama 23,9 tahun. Kalau UMR Jakarta 1 bulannya itu 3,9 juta. Maka 1 talenta kalau dirupiahkan 3.900.000 kali 12 kali 23,9 tahun. Itu ditemukan nilai 1 talenta sama dengan 1,2 miliar. Jadi 1 talenta sama dengan 1,2 miliar. Berharganya sebuah talenta. Sangat luar biasanya sebuah talenta. Maka jika seseorang itu dipercayakan oleh talenta, itu sesuatu hal yang patut disyukuri dan nikmat. Karena tidak semua orang dalam pengertian bisa dipercayakan oleh talenta. Tetapi karena kasihnya, karena anugerah dan kemurahannya, maka talenta itu diberikannya. Tetapi lihat dan perhatikan, hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta. Maka apa yang dilakukan? Talenta itu diterima dan disembunyikan, dikuburkan di tanah. Dan ketika tuannya datang, 1 talenta itu tidak berubah dan tetap menjadi 1 talenta. Persoalannya, tuannya begitu marah dan sampai minta untuk hamba ini dicampakkan dan diusir daripadanya. Karena apa? Karena hamba ini tidak memiliki karakter yang baik. Talenta yang diberikan tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak apa-apa, bahkan tidak memberikan apa-apa di dalam kehidupan baik orang ini maupun lingkungannya. Padahal Tuhan yang mau supaya talenta-talenta itu menjadi berkembang, talenta-talenta itu menjadi berdampak, talenta-talenta itu menjadi sesuatu yang berguna. Dasarnya ketika talenta itu didasari dengan karakter yang baik. Ada sebuah pengalaman yang sederhana di gereja. Kita bersyukur bahwa di gereja kita banyak pelayan mimbar yang Tuhan boleh percayakan dengan suara, dengan bermain gitar, dengan bermain musik, drum, keyboard, bass, dan sebagainya. Dan dari pengalaman yang kita lewati luar biasa, kita patut bersyukur karena melalui gereja ini Tuhan mempercayakan talenta-talenta itu. Namun tidak cukup hanya sekedar kita bersyukur dengan talenta-talenta yang boleh diberikan kepada anak-anak kita, kepada pelayan-pelayan mimbar yang ada di gereja kita. Namun mari hari ini saya mau sampaikan, hai pelayan mimbar dimanapun mereka berada, di mana saudara berada, biarlah kita mau di satu sisi bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk setiap kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tapi saya berdoa, biar talenta-talenta yang diberikan dalam hidup saudara, satu dengan yang lain berbeda. Mungkin satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kecil, ada yang besar, dari latar belakang yang berbeda. Tetapi hari ini saya berdoa biar karakter Kristus itu yang akan memerintah, menguasai dan memenuhi hidup saudara. Sehingga ketika saudara melayani di gereja ini, saudara mulai menjadi pelayan-pelayan akan mimbar di gereja ini. Bukan hanya menjadi pelayan mimbar yang hanya mengandalkan kekuatan, memberikan hanya talentanya, tetapi dibangun dengan karakter Kristus yang benar,
yang ilahi, yang daripada Tuhan datang dalam hidup saudara. Karena tanpa itu, maka pelayananmu jangan-jangan hanya menjadi sesuatu yang hanya sekedar menjadi kesombongan, yang hanya membangun keangkuhan hidupmu, yang hanya menimbulkan persoalan di sana sini di antara pelayan mimbar, bahkan mungkin bagi jemaat dan menjadi batu sandungan, dan pasti tidak akan memuliakan Tuhan. Dan jangan-jangan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita lakukan, dan Tuhan berkata sebagaimana apa yang di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-30, Dia tidak berkenan dengan apa yang kita perbuat. Dia tidak mau dengan apa yang kita lakukan, dan Dia tidak berkenan dengan apa yang kita boleh kerjakan. Tetapi kita boleh belajar menjadi seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yang diberikan 2 dan 5 talenta. Hamba ini bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Hamba ini sungguh untuk berterima kasih dengan hamba yang Tuhan yang sudah percayakan dalam hidupnya. Sehingga hamba ini mengupayakannya, mengerjakannya, meresponinya, dan melakukannya dengan karakter Tuhan yang dipercayakan dalam hidupnya. Mereka bangga sebab mereka sebagai orang yang dipercayai. Mereka bangga sebab mereka itu orang-orang yang dipakai dan disiapkan untuk menjadi sesuatu yang mendatangkan perkara besar dan benar. Karakter yang benar, karakter ilahi, karakter Kristus yang mereka miliki mampu mendatangkan berkat melalui talenta-talenta yang diberikan. Hari ini saya berdoa, di mana seluruh pelayan mimbar engkau ada. Kita bersyukur jika tema minggu ini diingatkan kepada kita. Karakter, karunia, atau talenta. Biarlah 2 hal antara karakter dan talenta itu sebagai sesuatu yang berharga, yang mulia, yang datang daripada Tuhan, yang patut kita syukuri dan nikmati. Kiranya melalui pelayan mimbar dan pelayanannya Tuhan dimuliakan, dan setiap kita semua boleh diberkati Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman, percaya, dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sukses, pelayan mimbar dimanapun kau berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat yang baik ini. Kau mengingatkan kepada kami sesuatu hal yang penting berkenaan dengan pelayanan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang kau boleh percayakan kepada kami melalui gereja GKI Bethesda. Kami juga bersyukur melalui para pelayan mimbar yang Tuhan panggil, pilih, dan percayakan. Dan kau perlengkapi dengan talenta-talenta yang luar biasa. Kami memang berbeda. Kami memang tidak pernah sama. Tetapi kami bersyukur dalam keberbedaan kami. Tuhan satukan kami. Ikat di dalam kasih Tuhan. Melalui karakter ilahi yang Tuhan boleh percayakan itu dalam hidup kami. Hamba berdoa, biarlah melalui pelayanan mimbar di gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hambamu, Pak Yusa, Bu Maya, dan seluruh teman-teman yang lain, yang boleh berjuang dan berjerih lelah. Kau memberkati pekerjaan, kau memberkati keluarga, kau memberkati studi, dan kau memberkati setiap pelayan kami. Hari ini kami berdoa biar melalui pelayan mimbar kami, jemaat Tuhan, bahkan gereja Tuhan, bahkan juga pelayanan kami akan menjadi pelayanan mendatangkan berkat dimanapun berada. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan dan kami sudah dengar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk ibadah pelayan mimbar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Didi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan juga kepada Bapak Yusa dan Ibu Maya yang sudah melayani kita lewat pujian yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani selama COVID. Mengucap syukur biarlah kita semua ada di dalam keadaan sehat, hingga kita boleh terus melayani Tuhan.
Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara kita, Saudara Samuel Yusia, dan juga Saudari Nadine. Selamat bergabung kembali di ladang Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita. Biarlah kita semua boleh menjadi berkat bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan selamat bertemu kembali di ibadah pelayan mimbar selanjutnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di dalam ibadah pelayan mimbar selanjutnya. Kita berdoa biarlah COVID ini boleh berlalu dari bangsa ini. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Didik untuk menutup di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh pelayan mimbar dimanapun berada, mari kita akan mengakhiri untuk ibadah kita. Kita akan berdoa, mari kita akan tutup tangan dan tengadahkan kedua tangan kita. Bersyukur untuk ibadah online yang sudah berjalan saat yang baik ini. Dan sudah Engkau ingatkan kepada kami kebenaran firman-Mu untuk kami memahami, mengerti betapa pentingnya antara karakter, karunia, dan talenta yang ada pada kami. Kesempatan yang baik ini kami bersyukur untuk seluruh pelayan mimbar. Kami menyerahkan untuk kesehatan, kekuatan, pada Tuhan pelihara, anugerahkan dalam hidup mereka. Juga berdoa, bersyukur untuk teman-teman yang kembali dalam pelayanan, Saudara Nadine, Tuhan memberkati di dalam kehidupan dan keluarga, bersama dengan suami dan anak dalam kasih kemuliaan Tuhan. Samuel yang juga bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati. Kiranya kerinduan dan semangat hati yang melayani Tuhan, yang dibangun dengan karakter, karunia dan talenta, itu menjadi sesuatu yang baik dan benar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya berkat yang terbaik turun atas kita sekalian, itu berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan persekutuan bersama Roh yang Kudus, serta kuasa dan berkat penyertaannya menyertai kita senantiasa hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.